Saudara-saudari yang terkasih, bersama Gereja Indonesia kita merayakan Hari Minggu Kitab Suci Nasional, di mana kita diajak untuk semakin bersandar kepada Sabda Allah, karena Sabda Allah adalah fondasi hidup kita sebagai murid Kristus. Tanpa Sabda Allah, tanpa firman-Nya, hidup kita mudah goyah, terikat oleh dunia, bahkan tersesat dari jalan keselamatan. Maka penting sekali kita mengenal Tuhan melalui Sabdanya. Santo Hieronymus mengatakan, tidak mengenal kitab suci, maka tidak mengenal Kristus. Maka penting sekali bagi kita untuk merenungkan dan membaca kitab suci. Dan pada hari ini kita diajak oleh kitab suci dari Injil, terutama Yesus meminta kesungguhan kita mengikuti Dia. Dia berkata yang dapat dikatakan sangat keras, bahwa barang siapa datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Perkataan Yesus ini menyuruh kita untuk membenci keluarga, bahkan dikatakan nyawa kita sendiri. Tentunya kata membenci, perintah membenci ini bukan berarti bahwa kita memusuhi keluarga kita, menolak keluarga kita, dan sebagainya. Tetapi dalam tradisi Ibrani, kata perintah membenci ini, kata kerja membenci ini, berarti mengasihi lebih sedikit. Artinya bahwa Yesus menuntut supaya tidak ada kasih atau ikatan yang lebih tinggi daripada kasih kita kepada Allah. Jadi Allah harus nomor satu. Jika Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita secara total dan tanpa syarat mengasihi kita, maka sebagai jawaban yang seharusnya, jawaban yang normal, bahwa kita juga menempatkan Tuhan sebagai pusat hidup kita, sebagai yang utama dan yang pertama. Karena Allah memberikan dirinya kepada kita, seluruh dirinya. Karena itulah Allah mengosongkan dirinya dan menjadi manusia, yaitu Kristus, untuk menebus kita. Inilah sikap Allah dalam memberikan dirinya. Karena itu kita sebagai murid Yesus, kita diajak atau diminta untuk mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Maka Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang yang membangun menara dan seorang raja yang hendak berperang. Membangun menara harus memperhitungkan biayanya, cukup atau tidak. Kalau tidak, maka berhenti di tengah jalan. Atau juga kalau seorang raja mau berperang harus menghitung-hitung dahulu pasukannya cukup atau tidak. Daripada mati konyol sudah berjuang ternyata juga akhirnya dikalahkan, maka lebih baik untuk mengadakan damai. Yesus mengatakan perumpamaan ini bahwa kita memang diminta untuk berani memperhitungkan semuanya itu. Yesus ingin mengatakan
menjadi murid Kristus punya konsekuensi dan harga yang harus dibayar. Bahwa mengikut Yesus yang lebih dahulu mengasihi kita, tentunya ada tuntutan dari kita. Maka harga yang dibayar itu yang pertama adalah mengutamakan kehendak Allah daripada kehendak kita sendiri. Mengapa? Karena memang kehendak Allah adalah rencana keselamatan justru untuk kita. Kehendak Allah kita utamakan bukan untuk kepentingan Allah, bukan untuk supaya Allah lebih mulia, bukan. Allah sudah mulia, tidak perlu ditambah lagi dengan kemuliaan oleh kita, tidak. Allah sudah sempurna, tetapi kehendak Allah ini justru sebetulnya untuk menuntun kita kepada keselamatan. Maka harga yang harus dibayar pertama adalah kita mengutamakan kehendak Allah. Yang kedua, berani memikul salib setiap hari. Salib itu bisa berupa penderitaan kita setiap hari dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan sebagainya. Juga memerlukan pengorbanan, pelepasan dari egoisme kita, atau bahkan penolakan dari tawaran-tawaran duniawi. Tawaran-tawaran yang diberikan melalui penghiburan, kesenangan, kenikmatan duniawi. Semua itu kita tanggung untuk menolaknya karena iman kita dan karena mengikut ajaran Tuhan Yesus. Singkatnya bahwa salib itu kita tanggung karena kita mengikut Yesus, karena kita percaya kepada Yesus dan melaksanakan ajarannya, maka kita harus meninggalkan segala tawaran yang lain, bahkan rela juga untuk menderita. Kemudian yang ketiga, harga yang harus dibayar adalah kelepasan atau tidak lekat pada harta dan milik. Tadi sabda Tuhan mengatakan bahwa demikianlah pula setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Jadi Yesus meminta kelepasan atau tidak lekat pada harta dan milik kita. Kita memang boleh memiliki harta, memiliki segala sesuatu selama hidup di dunia ini. Tetapi yang diminta oleh Yesus adalah supaya kita jangan diperbudak oleh apa yang kita miliki itu. Sehingga kalau kita diperbudak, maka kita jatuh dalam hawa nafsu. Kita memuaskan nafsu kita sampai tidak terkendali, yang kemudian disebutnya hawa nafsu. Dan dengan kelepasan terhadap harta dan milik atau segala macam tawaran duniawi ini berarti kita mau menomorsatukan Tuhan. Kalau kita lekat yang bukan Tuhan, berarti kita menomorduakan Tuhan. Menomorsatukan kelekatan kita pada yang duniawi. Dan kita diajarkan juga dalam bacaan kedua tadi, Rasul Paulus menulis surat kepada Filemon. Ia meminta Filemon menerima Onesimus, yang sebelumnya dia adalah budak atau sebagai hamba. Supaya Filemon menerima Onesimus bukan lagi sebagai milik atau harta atau bahkan hamba, melainkan sebagai saudara seiman di dalam Kristus. Filemon diminta untuk membayar harga kasih Kristiani. Jadi ketika orang menjadi Kristen atau mengikut Kristus, disitulah memang seharusnya tidak ada perbudakan.
Nah, demikian juga dalam semangat kita sebagai orang Kristiani tidak memperbudak orang lain. Jadi berani melepaskan hak kepemilikan demi kasih persaudaraan. Di sini Santo Paulus mengajarkan bahwa iman kepada Kristus mengubah cara kita memandang sesama. Memandang sesama itu tidak hanya soal kita punya bawahan atau pekerja, orang yang bekerja kepada kita, karena ini dicontohkan dengan Onesimus sebagai hamba dan budak dari Filemon. Jadi bukan hanya sesama dalam arti itu, tetapi sesama juga dalam keluarga, anak maupun pasangan ataupun ya anggota keluarga kita yang lain. Yaitu untuk melihat sesama bukan lagi objek. Objek itu berarti sesuatu yang kita miliki, yang dapat kita manfaatkan, atau bahkan kita permainkan sesuka kita karena kita punya kemampuan, mungkin kuasa, mungkin harta, mungkin posisi, dan sebagainya. Sehingga dapat menjadikan orang lain itu objeknya, yaitu yang dapat dimanfaatkan atau mengambil keuntungan dari situ. Tetapi kita diminta sebagai saudara di dalam Tuhan. Maka inilah yang diminta melalui ajaran Santo Paulus untuk menjadi seorang Kristen. Kemudian dalam bacaan pertama kita kebijaksanaan mengingatkan bahwa pikiran manusia itu terbatas dan sering dibebani oleh banyak urusan duniawi. Maka kita sendiri juga alami ada banyak urusan ya duniawi yang kita pikirkan. Dan ketika sudah stres baru datang ke pertapaan, ya kan? Ya baru curhat, ya terlalu banyak pikiran masalah baru datang, ya kan? Jadi itulah yang terjadi ya kenyataannya. Tetapi di sini melalui kebijaksanaan kita diingatkan bahwa dengan hidup kita di dunia ini yang memang harus menghadapi banyak kehidupan, ya, tantangan, persoalan dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, komunitas, dan sebagainya. Disitulah kita memerlukan bimbingan sabda Allah, bimbingan firman Tuhan, dan juga Roh Kudus agar mampu kita mengenal kehendak Allah, apa yang harus kita jalani dan ikuti. Sebetulnya kita sebagai orang Kristiani itu semuanya sudah tersedia. Yaitu segala tuntunan dalam pedoman hidup kita ada. Persoalannya kita tidak pernah mempelajarinya, tidak pernah mendalaminya. Dan kitab-kitab dalam Alkitab kita itu banyak ajaran juga bagaimana harus bersikap dalam hidup keseharian kita. Terutama juga kitab kebijaksanaan ini. Tanpa sabda Allah, kita bisa salah memilih jalan hidup. Dengan sabda Allah, kita dituntun untuk memilih hidup, kebenaran, dan kasih. Maka itulah pemazmur mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Maka banyak orang yang linglung, banyak orang yang bingung, banyak orang yang tersesat, banyak orang goyah dalam hidupnya sebagai orang Kristiani maupun juga dalam kehidupan sehari-hari karena tidak pernah baca kitab suci. Ya. Dan itu sayangnya menjadi ya kebiasaan orang Katolik. Ya, ya atau tidak? Ya, jarang baca kitab suci. Sudah didorong dengan bulan kitab suci nasional, ya lumayanlah di bulannya saja. Ya kan? Dan itu pun kalau tidak salah ada seminggu sekali mungkin ada pertemuan, ya kan? Nah itu, tapi ya hanya seminggu itu saja. Ya, satu kali pertemuan itu saja. Begitu sulitnya orang Katolik didorong untuk membaca kitab suci.
Maka bersyukur bahwa ada juga pembaruan hidup dalam roh, yaitu karismatik. Ya. Ketika orang mengalami pencurahan Roh Kudus, di situ ada buah-buahnya, yaitu orang didorong untuk membaca kitab suci. Jadi ini ciri khas yang terjadi orang yang mengalami pencurahan Roh Kudus, atau dalam istilahnya itu baptisan Roh Kudus, tapi lebih sebetulnya tepat itu pencurahan Roh Kudus. Kenyataannya di dalam gereja Katolik orang didorong untuk membaca kitab suci. Dan sayangnya juga kembali bahwa dorongan-dorongan itu diikuti seminggu, 2 minggu saja. Ya. Selebihnya tidak ikut dorongannya lagi. Nah, maka itu kemudian menjadi menurun lagi. Padahal sebetulnya buah-buah dari pencurahan Roh Kudus adalah membawa orang untuk semakin mengenal kitab suci, mengenal firman Tuhan, mengenal Yesus melalui Injilnya. Maka sebagai tanggapan kita hari ini dengan seruan bulan kitab suci nasional atau minggu kitab suci ini, juga dalam Injil hari ini, yang pertama, utamakan Tuhan di atas segalanya. Jangan ada relasi pekerjaan atau harta yang lebih utama daripada Allah. Allah harus yang utama. Allah yang menciptakan kita, kita harus bersyukur, harus kembali kepada Sang Pencipta kita. Maka kalau Yesus mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Inilah kebenarannya. Carilah lebih dahulu Tuhan, kerajaan Allah. Dan Tuhan tahu kita memerlukan tambahan-tambahan. Ya, tambahan-tambahan dalam soal berkat-berkat jasmani, kesehatan, harta, dan sebagainya itu Tuhan tahu. Dan itu akan ditambahkan kepada kita bahkan tanpa kelekatan. Tetap mengutamakan Tuhan. Kemudian yang kedua, hitung dan bayar harga panggilan Yesus. Di mana mengikuti Yesus berarti siap memikul salib. Inilah yang harga yang harus kita bayar dalam panggilan Yesus ini. Dan memang Yesus menebus kita, dia membayar mahal, yaitu dengan kematiannya. Masakan kita mengikuti Yesus tidak ikut untuk memikul salibnya. Ya. Maka diminta dari kita untuk membayarnya atau menanggapinya lebih tepat, yaitu pengorbanan diri kita demi mengikut Yesus. Pengorbanan waktu, tenaga, bahkan kenyamanan kita kalau diminta memang karena mengikut Yesus. Yang ketiga, jadikan kitab suci pedoman hidup. Membaca kitab suci, merenungkannya. Tentunya juga tidak cukup hanya membaca dan merenungkan dari awal sampai akhir, dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Itu memang sangat baik. Tetapi juga ada nasihat dari Yakobus supaya kita juga tekun melaksanakannya. Jadi bukan hanya menghafal, membaca, menggarisbawahi kitab suci, itu sudah langkah yang baik. Tetapi belum cukup. Karena apa? Perlu kita berani melaksanakan firman Tuhan. Yang keempat, kelepasan terhadap yang bukan Tuhan. Gunakan harta, waktu, dan bakat kita atau apa yang kita miliki demi melaksanakan perintah Tuhan, yaitu perintah cinta kasih. Yaitu mengasihi Allah di atas segala sesuatu dan juga mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Jadi apa yang kita miliki dapat kita gunakan untuk melaksanakan kasih ini. Dan bahkan karunia rohani sekalipun kita tidak boleh lekat. Nah, ini yang seringkali juga orang tidak sadar atau bahkan mungkin tidak tahu, ya. Bahkan karunia rohani dari Tuhan
kita tidak boleh lekat. Dan ini ajaran Santo Yohanes dari Salib. Misalnya contohnya, kalau Anda mengikut retret lalu ketika diantar untuk berdoa, Anda merasakan sukacita dalam doa, ada hiburan berdoa, lalu laksanakan di rumah, tekun berdoa, dan selalu ada hiburan di dalam doa Anda. Nah, ketika Anda mulai lekat dengan hiburan di dalam doa itu, nah disinilah Anda tidak berpusat kepada Tuhan Yesus, tetapi berpusat pada hiburan. Sehingga ketika tidak ada hiburan, Anda atau banyak orang yang kemudian meninggalkan doanya. Aduh, saya doanya sudah merasa kering. Aduh, rupanya saya doa ini sudah mulai bosan, tidak merasakan apa-apa, lalu ditinggalkan. Inilah orang lekat dengan hiburan doa. Nah, inilah karunia rohani yang dimana orang lekat dengan itu. Tetapi kita harus lekat terutama kepada pribadi Tuhan. Maka ketika tidak ada hiburan doa, dia tetap berdoa. Kemudian yang kelima, hidup dalam kasih persaudaraan. Pandanglah sesama kita, entah keluarga, entah orang-orang di sekitar kita, ya sebagai saudara. Jadi memandang sesama bukan lagi sebagai lawan persaingan kita, atau sebaliknya objek milik kita yang dapat kita manfaatkan untuk kepentingan kita, memuaskan ego kita, tidak. Tetapi perlakukan sesama itu menjadi saudara. Dan inilah ajaran Kristus bagi kita, yang tadi juga diajarkan oleh Santo Paulus yang menasihatkan kepada Filemon untuk menerima Onesimus sebagai saudara. Mari saudara-saudari yang terkasih, dengan pesan Injil hari ini dan juga bulan Kitab Suci Nasional ini, kita mau semakin mendasarkan hidup kita melalui firman Tuhan.